Kowloon Wallet City Park, taman yang indah dengan 1000 cerita sejarahnya. Jika teman-teman belum kesini, buruan kesini, cocok banget loh untuk pecinta selfie dan vlogger. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin ya robbal alamin. Ini video lanjutan kemarin ya teman-teman. Aku sekarang mau ke Kowloon Wallet City Park. Nah, aku jalannya lewat sini ya, karena katanya sedang ada bazar, jadi aku pengen lihat sebentar. Katanya sih ramenya kalau malam, tapi nggak apa-apa. Siang juga aku mau nengok sebentar aja gitu ya teman-teman. Oke, let's go. Panas-panas begini. Di sana ada panggungnya ya. Ada panggungnya. Yang rame-rame, yang sepi-sepi. Oh, ini gratis kayaknya. Pantesan aja. Ada gratisan jadi rame. Nah, jadi kalau di sini tuh jarang orang Indonesia, banyakannya tuh orang Thailand dan juga orang Hong Kong. Banyak juga orang Thailand yang sudah menjadi warga negara Hong Kong. Tuh, jarang sekali. Dan di sini ada jalur untuk naik sepeda. Wah, asik sekali ya. Anak-anak bisa naik sepeda di sini. Wow, tempatnya sejuk, teman-teman. Lihat. Bisa bersepeda, asik sekali. Bentar ya, ada telepon masuk. Ya teman-teman, aku sekarang sedang ada di depan Kowloon Wallet City Park atau Taman Kowloon ya. Taman ini luas sekali, tentunya saya tidak akan menjelajahi semuanya karena saya masih mau ngambil paketan di Mongkok ya teman-teman. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini pintu gerbangnya ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk dari pintu gerbang mana saja. Ini salah satu pintu gerbangnya. Kalau teman-teman merasa Hong Kong itu sangat padat sekali dengan jalanannya yang kecil, sempit, gedung-gedung pencakar langit yang bersebelahan, berhimpitan, itu tidak ada apa-apanya dengan satu kawasan pemukiman yang pernah dimiliki Hong Kong pada zaman dulu. Hong Kong pernah mempunyai pemukiman penduduk yang terpadat di dunia, namanya Kowloon Wallet City Park. Dengan luas 2,6 hektar atau setara 4 kali luasnya lapangan sepak bola. Ada lebih dari 35.000 penduduk yang tinggal di kawasan ini. Jadi teman-teman bayangin aja gimana padatnya tuh. 4 kali luasnya lapangan sepak bola dihuni oleh 35.000 penduduk lebih ya teman-teman. Dan jumlah itu terus meningkat sampai pada tahun 1990 itu jumlah penduduknya bisa mencapai 1,3 juta per kilometer persegi. 82 kali lebih padat dari Jakarta sekarang teman-teman. Wow, serem banget ya. Saking padatnya kawasan ini sampai konon katanya sinar matahari itu tidak bisa masuk teman-teman. Sangat ekstrim sekali ya. Saking padatnya kawasan ini kemudian mulai muncul berbagai masalah. Mulai dari masalah kesehatan karena sanitasi yang buruk sampai kriminalitas. Tahun 50-70-an bahkan kawasan ini dikontrol oleh suatu geng. Dan jadi pusat prostitusi, judi, sampai narkoba. Polisi saja, konon katanya sampai tidak berani masuk. Kalaupun berani masuk, harus dalam jumlah yang banyak.
Tahun 93 kemudian pemerintah mulai mengambil tindakan. Kawasan ini dirobohkan dan dirubah menjadi taman sampai sekarang. Namanya Kowloon Wallet City Park. Jika teman-teman belum kesini, buruan kesini. Tempatnya tuh sejuk banget. Banyak sekali spot-spot foto menarik, bisa santai. Pokoknya di sini tuh dijamin betah dan sangat nyaman. Beberapa bagian dari bangunan Kowloon Walled City masih dipertahankan dan teman-teman masih bisa melihatnya di taman itu sekarang. Inilah hebatnya pemerintah Hong Kong ya teman-teman, bukan sedang memuji-muji negara lain, tapi jika ada suatu masalah, maka akar masalahnya itu dari mana dan segera mencari solusinya gitu. Jadi, kawasan yang segini indah hijau ini, dulunya ini suatu pemukiman kumuh teman-teman. Lihatlah, hijau, subur, bersih, tertata, hawanya sejuk. Sedangkan dulunya ini tuh sarangnya, pusatnya kriminalitas gitu. Lingkungan terpadat sedunia, bukan senegara loh. Sedunia gitu, daerah terpadat pemukiman yang paling penuh sedunia gitu. Nah, pemerintah Hong Kong tuh udah berhasil mengatasinya. Ya, mungkin Indonesia juga sekarang masih berproses gitu ya. Seperti sekarang Presiden sudah membuat IKN, jadi memindahkan ibu kota. Itu salah satu solusi mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta. Mungkin seperti itu ya. Ini pandangan saya yang orang awam ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya masih akan terus berkeliling di taman ini ya. Sambil saya akan membacakan sedikit sejarah tentang taman ini ya. Karena kayaknya kita tuh nggak enak ya datang ke suatu tempat kalau kita tidak tahu sejarahnya. Jadi Kowloon Wallet City Park itu kalau diartikan artinya tuh taman kota bertembok Kowloon. Adalah sebuah taman di kota Kowloon, Hong Kong. Kowloon Wallet City telah menjadi benteng militer sejak abad ke-15 karena lokasinya yang di pesisir dan merupakan daerah kumuh. Berdasarkan perjanjian antara pemerintah Hong Kong dan Republik Rakyat Tiongkok, kota bertembok Kowloon dihancurkan pada tahun 1990-an. Beberapa bangunan dan fitur bersejarah dilestarikan untuk dimasukkan ke dalam taman baru. Taman ini luasnya 31.000 meter persegi, dibagi menjadi 8 zona tema, dengan pemandangan khasnya sendiri, yang sesuai dengan gaya seluruh taman. Desainnya dianugerahi diploma DIGO Statute atau Pameran Taman Internasional. Kowloon Wallet City awalnya digunakan untuk keperluan militer, menampung banyak tentara dan keluarga mereka selama Perang Dunia II. Tembok-tembok batu dihancurkan oleh tentara Kekaisaran Jepang. Sebagian dari mereka dikubur dan terawat baik di bawah tanah. Pada tahun 70-an, populasi kota telah meningkat menjadi 41.000. Jumlah bangunan adalah 503 pada tahun 94. Pada saat itu, pemerintah kolonial Inggris merasa semakin sulit untuk mengelola dan mengendalikan kejahatan di daerah tersebut yang terkait dengan narkoba, perjudian ilegal, prostitusi, dan perdukunan. Pabrik-pabrik domestik termasuk tekstil, pembuatan permen, dan produksi mie Joksing terletak di daerah tersebut. Setelah deklarasi bersama Tiongkok Inggris pada tahun 84, Inggris dan Tiongkok memulai diskusi tentang penyelesaian masalah di kota ini dan kemudian mengumumkan pembongkarannya pada tahun 14 Januari 87. Antara 87 dan 89 penduduk dipindahkan dan pembongkaran dimulai pada tahun 93. Pada tahun 95, lokasi ini telah diubah menjadi taman untuk penduduk sekitar karena dekat dengan Bandara Kai Tak. Dan agar taman ini memiliki pemandangan yang lebih terbuka, pengaturan ketinggian diberlakukan secara ketat. Taman ini sebagian besar terdiri dari 8 fitur landscape. Salah satunya yaitu Yamen, gerbang selatan lama. Habis dari toilet, sekarang kita kemana lagi nih teman-teman? Di sini ada banyak replika patung-patung binatang. Sejuk di sini teman-teman. Sejuk banget. Nah,
Nah, seperti yang aku bilang di awal ya teman-teman, kalau taman ini memiliki 8 fitur. Nah, salah satu fiturnya itu yaitu ini. Taman ini memiliki 12 patung zodiak Tiongkok. Patung-patung tersebut disusun berdasarkan patung surgawi dan cabang bumi. Nah, untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat di Google ya, fitur-fitur yang lainnya itu apa-apa saja gitu ya teman-teman. Daripada teman-teman mendengarkan aku nyerocos nanti bosen ya. Nah, di sini tuh zodiak-zodiaknya tuh ya, ada kerbau, ada gajah. Nah, kayak yang ini tuh singa ya teman-teman. ini kelinci, ini naga. Ya seperti teman-teman lihat lah. Kayak gitu. Di sini ada ular. Kemudian iya ini ular ya. Di depan saya ini kuda. Ada 12 zodiak ya teman-teman. Nah, kemudian di sebelahnya ini gajah. Sepertinya sih terbuat dari semen ya teman-teman. Pulang-pulang. Seharian alhamdulillah cerah ya teman-teman. Gak panas. Ada yang bosen nggak dengan vlog-vlog aku yang begini-begini aja? Pengen sekali aku tuh bikin konten yang bermanfaat gitu, ada manfaat yang bisa diambil, entah mengedukasi, memotivasi, menginspirasi. Cuman kadang-kadang tuh konsepnya tuh apa, aku tuh buntu. Nah, ini tuh salah satu reruntuhan ya, bangunan peninggalan bersejarah di masa dulu ya teman-teman. Masih dipertahankan di sini untuk menjadi situs sejarah gitu ya. Aku nggak tahu boleh turun enggak, tapi yang aku lihat sih nggak ada orang yang turun ya, walaupun di sebelah sana ada tangga untuk turun. Jadi ini mungkin rumahnya salah satu tentara militer gitu ya, bangunannya yang dirobohkan. Jadi pondasinya masih ada. Di sini ada penjelasannya. Aku nggak bisa lama-lama. Ada laki-laki di sini, aku malu ya. Nanti dikira caper. Seperti ini banyak sekali bonsai-bonsai, sangat terawat, sangat bersih dan memang luas ya. Sekarang kesannya luas karena emang sudah nggak ada penghuninya gitu ya. Kalau dulu dihuni oleh orang segitu banyak ya kesannya padat gitu ya. Sesek mungkin ya. Sumpek gitu. Nah, banyak sekali burung di sini, tandanya di sini auranya sangat positif gitu ya. Katanya kalau burung-burung mau mencolok di sini tuh tandanya tempat itu tuh auranya positif, jadi si burung juga betah gitu. Nah, ini deket sama pintu keluar. Nah, aku udah keluar dari taman nih ya teman-teman, karena aku mau langsung menuju Mongkok, masih ada urusan. Wah, hari ini beneran jalan-jalan ya. Dari pagi aku ke Kaetak, terus sekarang ke Sun Wong Toi, mengunjungi kampung Thailand, terus sekarang ke Taman Kowloon Walet City Park. Jadi keliling terus, Masya Allah, ternyata kaki aku masih sekuat ini ya, alhamdulillah. Sekarang kita ke MTR, mau ke Mongkok untuk mengambil paketan. Beli kangkung teman-teman. Oleh-olehnya beli kangkung, bukan beli makanan Thailand. Ini kangkung ini $6. Aku belum pernah lihat kangkung seikat $6 ya. Di tempat aku itu kemarin beli, aku tuh sampai rada nyesel ya. Kangkung satu ikat $17. Nah, kalau sudah padat penduduk begini, tandanya aku sudah sampai di Mongkok guys. Mau ngambil paketan. Nah, ini paketannya udah aku ambil ya guys. Beratnya itu 3 kilo kurang seon. Aku tadi bayarnya tuh $87. 87 itu kalau uang Indonesianya tuh ya tinggal dikalikan aja ya teman-teman. Sekarang kursnya tuh lagi turun terus ya.
Nah, ini dia isi paketan aku minggu ini ya teman-teman. Ada sendal, ada bumbu desaku untuk tempe ikan dan ayam, ada susu kuda ini gunanya untuk asam urat, termatik dan lain-lain. Kemudian ada ragi tempe, nanti aku pengen belajar bikin tempe ya, belum pernah sih. Nah, kemudian ada ikan asin 1 kilo. Ini nanti kalau ada temen yang mau aku bagi ke teman-teman ya, karena aku juga nggak bakalan bisa ngabisin segini banyak gitu. Baiklah teman-teman, mungkin videonya aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.